Kan dari pembahasan sebelumnya, pembahasan yang sekarang adalah tentang kepemimpinan dari Khulafaur Rasyidin. Yang pertama ada Abu Bakar. Beliau merupakan keturunan Murrah bin Ka'ab yang masih satu keturunan dengan Nabi. Beliau merupakan anak dari Utsman bin Amir dan Salma binti Sakhar. Setelah meninggalnya Nabi tidak memberikan atau memberi wasiat siapa yang akan memimpin umat muslim, sehingga di sini banyak terjadi fitnah, seperti banyak orang yang murtad, banyak munculnya nabi palsu, dan banyak orang yang enggan membayar zakat. Dan disinilah letak tantangan dari Abu Bakar, kepemimpinan Abu Bakar. Ada faktor lain atau ancaman saat kepemimpinan Abu Bakar, yaitu ancaman dari Kekaisaran Romawi dan Persia. Prestasi beliau atau kebijakan beliau, yang pertama itu ada penumpasan penentang Islam, kodifikasi Al-Quran, perluasan kekuasaan Islam, kebijakan politik. Beliau membentuk Baitul Mal, menunjuk Umar sebagai khalifah, sehingga tidak akan ada perselisihan dari siapa yang akan memimpin nanti. Ada penyatuan politik bangsa Arab, sistem pemerintahan berupa prinsip hukum Islam dengan melakukan musyawarah dan baiat. Model kepemimpinan dari Umar bin Khattab. Beliau memimpin selama 10 tahun setelah wafatnya Abu Bakar. Sebelum masuk Islam, beliau mungkin merupakan jawaban dari doa Nabi yang meminta salah satu Umar dari 2 Umar untuk masuk Islam. Julukan beliau yaitu Abu Hafs, yang berarti bapaknya Hafsah. Yang kedua ada Al-Faruq, yaitu pembeda. Yang ketiga ada Abu Faiz, karena kepintaran beliau dalam pemerintahan dan strategi perang. Yang keempat ada Asadullah, yang berarti singanya Allah. Dan yang kelima terakhir, ini ada Amirul Mukminin yang sangat terkenal. Beliau merupakan pemimpin yang sangat peduli pada rakyat. Beliau turun ke jalan untuk melihat langsung keadaan rakyatnya, dan beliau memberikan solusi atas masalah yang sedang dialami rakyatnya. Beliau melakukan perluasan wilayah yang pasti terjadi. Beliau juga atas kecerdasan beliau itu melakukan ijtihad untuk melakukan sholat tarawih dengan berjamaah. Itu merupakan ijtihad pertama yang dilakukan beliau, dan pertama kalinya sholat tarawih itu dilakukan dengan berjamaah. Pada masa Umar ini, masa yang paling berkembang dan maju, baik dalam perluasan wilayah maupun dalam sistem perekonomian yang sangat terstruktur. Dalam ekonomi ini beliau membuat pasar musiman untuk aktivitas jual beli umat muslim. Beliau melakukan ini tuh di wilayah perkotaan. Pada masa ini yang paling lemah adalah bidang industri. Karena apa? Masyarakat Arab itu tidak suka, karena pekerjaan industri ini terkait dengan pekerjaan kasar, seperti tukang kayu, tukang baja, penenun dan lainnya. Ini biasanya dilakukan oleh orang Yahudi. Beliau membenarkan tatanan sosial bangsa Arab sebelumnya. Kan bangsa Arab sebelumnya itu terkenal dengan judi, khamr, dan paling terkenal perdagangannya itu melakukan riba. Di sini beliau membenarkan tatanan dan adab dari bangsa Arab. Dalam devisa negara, beliau itu melakukan zakat yang pertama. Ya, selanjutnya ada ghanimah, fai, kharaj, jizyah, dan usyur. Selanjutnya beliau membentuk Baitul Mal yang mana telah dilakukan pada masa sebelumnya, yaitu Abu Bakar dan masa Rasulullah. Tapi ini tuh yang paling formal istilahnya. Dari Baitul Mal beliau menetapkan gaji kepala negara, gaji PNS, dan gaji tentara. Selanjutnya, dalam Baitul Mal itu sendiri beliau membentuk beberapa departemen. Yang pertama ada Departemen Militer, Departemen Kehakiman dan Penegakan Hukum, Departemen Pendidikan dan Pengembangan Islam, Departemen Umum dan Asuransi Sosial. Selanjutnya beliau melakukan kebijakan moneter dengan menambah devisa negara dengan melakukan emas sebagai nilai tukar. Selanjutnya ada kebijakan fiskal. Fiskal itu seperti istilahnya APBN atau anggaran belanja negara. Beliau ini membentuk terkait dengan kebijakan pendapatan, belanja utang, investasi negara. Dengan adanya kebijakan ini memiliki dampak positif terhadap masyarakat.
terkait inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya beliau mengoptimalkan zakat. Jadi di masa beliau ini zakat benar-benar dioptimalkan sehingga banyak keberhasilan terkait ekonominya jadi berkembang karena juga termasuk banyak orang-orang kaya pada masa beliau. Beliau ini laporan atau catatan dari keberhasilan Umar. Yang pertama ada, pada masa beliau itu jarang terjadi defisit anggaran, hanya pada masa bulan Ramadan kalau nggak salah. Yang kedua ada sistem perpajakan yang diterapkan Umar bagi penduduk kaya di Syam dan Mesir. Selanjutnya ada pendapatan Baitul Mal, itu mencapai 180 juta dirham. Selanjutnya beliau mendirikan kota perdagangan yang tadi di Basrah dan di Kufah. Beliau juga melakukan kebijakan lainnya seperti membagi wilayah kekhalifahan menjadi beberapa provinsi agar lebih efektif. Selanjutnya beliau membentuk Dewan Syuro yang terdiri dari sahabat dan ulama. Selanjutnya beliau membangun sistem keuangan dan pembendaharaan yang teratur dan sangat transparan. Beliau juga yang paling terkenal membuat kalender Hijriah pertama kali, melakukan infrastruktur. Beliau juga menyusun hukum pidana dan perdata sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, itu merupakan prestasi dari Umar bin Khattab. Jadi di masa Umar ini adalah masa yang paling istilahnya jaya-jayanya umat Islam, karena di sini sistem ekonomi umat Islam itu sangat maju. Karena apa? Pernah ada suatu cerita itu zakat dari mana gitu, dari kota mana itu dikirim ke Madinah, ke Mekah. Karena apa? Karena di sana tidak ditemukan umat muslim yang berhak mendapatkan zakat. Berarti kalau tidak, intinya tuh kaya semua ya. Nah, kepemimpinan selanjutnya itu ada dari Utsman bin Affan. Beliau ini dilahirkan di Thaif pada tahun 567 Masehi. Beliau dengan gelar Dzulnurain, dua cahaya. Maksudnya beliau ini menikahi dua putri Rasulullah, Ruqayyah dan Zainab. Mungkin yang menarik dari proses pengangkatan Utsman ini ada 6 nama anggota yang diusung untuk menjadi khalifah. Yang pertama ada Ali, ada Utsman, ada Zubair bin Awam, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Abdurrahman bin Auf, dan ada Talhah bin Ubaidillah. Abdurrahman ini mengundurkan diri karena tidak percaya diri untuk memimpin sebuah khalifah. Di masa Utsman ini banyak juga terjadi pemberontakan. Yang pertama itu ada banyak kelompok orang-orang munafik di tengah-tengah Islam. Jadi di sini tuh banyak tersebar fitnah. Seperti Abdullah bin Sabah yang memfitnah Utsman melakukan nepotisme. Yang kedua ada persaingan antara Bani Hashim dan Umayyah. Karena Bani Hashim dan Umayyah ini masih satu keturunan, tapi itu kayak pertentangan kekuasaan begitu yang biasa terjadi. Yang ketiga ada tuduhan lemahnya karakter Utsman sebagai pemimpin. Karena Utsman ini orangnya yang lembut ya, istilahnya nggak tegaan. Jadi banyak fitnah atau tuduhan dari karakter Utsman yang lemah. Selanjutnya ada beberapa kebijakan dari Utsman bin Affan. Yang pertama pasti terjadi yaitu perluasan wilayah. Yang kedua penyeragaman mushaf Al-Quran. Nah, dari penyeragaman mushaf Al-Quran ini sebelumnya itu terdapat perselisihan antara berbagai umat muslim yang menyalahkan bacaan Al-Quran. Jadi bacaan Al-Quran di beberapa daerah itu berbeda-beda. Nah, maka dari itu Utsman menunjuk seseorang untuk melakukan tanda baca Al-Quran dan diseragamkan dalam satu mushaf dan dikirim ke daerah-daerah lain. Yang pertama, tantangan dari Utsman yaitu meredam kekacauan yang terjadi di awal pemerintahan beliau. Banyak orang yang enggan untuk membayar zakat, jadi beliau juga melakukan atau meredam dari kekacauan tersebut. Yang kedua ada konflik umat Islam terkait dengan perbedaan bacaan Al-Quran tadi. Selanjutnya ada pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali ini keturunan dari Abu Thalib. Beliau nama awal beliau yaitu Haidar bin Abu Thalib. Beliau diangkat menjadi anaknya Rasul pada usia 6 tahun. Beliau disebut dengan atau dijuluki dengan Babul Ilmi karena kepintaran beliau dalam
ilmu. Dan jadi beliau tidak hanya pintar dalam ilmu, tapi tuh IQ atau tingkat intelektualnya tuh sangat tinggi dan luas. Beliau juga disebut sebagai karamullahu wajhah karena beliau sangat menjaga pandangan. Nah, pada masa beliau, pengangkatan beliau ini banyak terjadi kerusuhan pasca meninggalnya umat. Ini terjadi antara Aisyah dan Ali. Karena apa? Kelompok Aisyah ini ingin sebelum dibaiat pemimpin, ini harus diselesaikan dulu nih, ditangkap, dibunuh siapa yang membunuh Utsman. Tapi bagi Ali sendiri, bukan, ini diangkat pemimpin, baru kita mencari siapa pembunuh Utsman dan dihakimi. Dari perselisihan ini banyak terjadi pergolakan politik dan juga perang. Yang pertama ada perang Jamal yang terjadi 656 Masehi antara Ali dan Aisyah di Basrah. Di sini kenapa dinamakan perang Jamal? Jamal kan berarti unta. Di sini tidak ada perang dengan senjata. Jadi beliau ini perang dengan unta. Jadi siapa yang jatuh itu yang kalah. Ini terjadi antara Aisyah dan Ali. Yang kedua ada perang Siffin, itu terjadi 657 Masehi antara Ali dan kelompok Muawiyah. Akhir dari pertempuran ini yaitu melahirkan tahkim atau arbitrase. Yang mana dari peristiwa tahkim ini terjadi kemunculan kelompok Khawarij yang menentang atau tidak kecewa dengan kesepakatan atau tahkim yang dilakukan oleh Ali. Padahal kelompok Khawarij ini awalnya mendukung Ali menjadi pemimpin, tetapi setelah dilakukan arbitrase atau tahkim oleh Ali, kelompok ini berbelok dan menentang Ali. Selanjutnya ada perang Nahrawan yang terjadi 658 Masehi. Ini terjadi dengan Khawarij, antara Ali dengan Khawarij di Nahrawan. Ali ini dari perang ini Khawarij ini berhasil dikalahkan, namun tidak sepenuhnya hilang semuanya. Jadi masih ada beberapa kelompok atau orang Khawarij, dan sampai saat ini ada golongan tersebut, meskipun berbeda. Yang selanjutnya itu ada tantangan dari kepemimpinan Ali. Yang pertama ada perpecahan politik pasca wafatnya Utsman yang memicu pemberontakan berbagai kelompok seperti tadi yang telah disebutkan. Yang kedua ada kurangnya sumber daya di bagian keuangan dan militer. Jadi pada masa Ali ini kurang sumber daya di bagian keuangan dan militer, dan mungkin karena kurang sumber daya ini, jadi bagian keuangan dan militer ini menjadi sedikit lemah. Yang ketiga ada ketidaksepakatan tentang sistem pemerintahan terjadi dari beberapa sahabat yang tidak setuju dengan sistem pemerintahan dari Ali. Nah, selanjutnya dari ciri khas kepemimpinan Ali ini kembali pada prinsip Al-Quran dan Sunnah. Beliau juga melakukan pemisahan kekuasaan. Beliau melakukan penegakan keadilan, desentralisasi, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam kebijakan politik dan administrasi, beliau melakukan penegakan hukum finansial dengan mengundurkan pejabat dari keluarga Utsman. Jadi karena waktu pemerintahan Utsman kan diduga terdapat fitnah nepotisme, di mana Utsman itu mempercayai anggota keluarganya untuk memimpin di kota-kota atau menjadi gubernur atau pejabat. Nah, pada masa Ali ini pejabat atau pemimpin yang ditunjuk dari keluarga Utsman ini beliau memecatnya dan mengganti dengan pejabat yang baru. Beliau juga mengambil alih tanah negara yang dibagi pada keluarga Utsman. Jadi tanah negara yang semulanya dibagikan Utsman kepada keluarganya ini diambil alih kembali oleh Ali. Yang kedua ada desentralisasi dan delegasi kekuasaan. Ini terjadi pada gubernur di daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan. Jadi beliau ini melakukan delegasi kekuasaan kepada gubernur di setiap daerah agar pemerintahan ini berjalan dengan efisien dan efektif. Nah, yang terakhir ini Ali dibunuh oleh seorang Khawarij yaitu Abdurrahman bin Muljam di Kufah pada tahun 660 Masehi, dan dari dibunuhnya Ali ini membagi peluang untuk kelompok Khawarij, di mana Abdurrahman bin Muljam ini adalah kelompok dari Khawarij
ini memberikan peluang bagi Muawiyah bin Abi Sufyan yang dari keturunan Umayyah dan Bani Hashim tadi untuk mendirikan dinasti baru, yaitu dinasti Bani Umayyah. Jadi setelah berakhirnya kepemimpinan dari Khulafaur Rasyidin dari Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali ini, dilanjutkan umat muslim ini dilanjutkan dengan dipimpin oleh kelompok dinasti Bani Umayyah. Sekian.